Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Bitches on my line, and you know they kinda strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Raden Fadila Saragi, dan teman saya Muhammad Faris Saragi, Muhammad Darul Amin Indah Manik, Ania Nur Hadi Pakulba, Raja Analia Saragi, Nurul Almut. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendidikan dan pergerakan nasional. Hal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Tempat dan waktu saya persilahkan. Munculnya golongan elit baru Indonesia. Munculnya golongan elit baru Indonesia ditandai dengan mulainya dibentuknya Budi Utomo, yaitu organisasi yang bersifat sosial budaya. Budi Utomo dibentuk pada tahun 1908 oleh Wahidin Wirohusodo. Mereka memfokuskan perhatian pada kesadaran identitas bangsa, nasionalisme, dan persatuan beragam suku yang ada di Indonesia. Gagasan Van Deventer tentang politik etis benar-benar dipraktikkan pemerintah kolonial Belanda pada awal-awal abad ke-20. Namun pelaksanaan politik etis ternyata memiliki pengaruh yang besar bagi tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Politik etis, terutama bidang edukasi, telah memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia dengan lahirnya golongan elit baru di Indonesia, yakni kaum terpelajar. Semula pemerintah Belanda berharap bidang edukasi akan mampu menyediakan tenaga kerja terdidik yang terampil dan murah. Tetapi sasaran itu meleset sebab sekolah-sekolah yang didirikan Belanda, terutama Stovia, justru memunculkan golongan yang mengorbankan semangat nasionalisme. Mereka menjadi pelapor dalam menentang pemerintahan kolonial Belanda hingga lahir masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dibagi menjadi 3 tahap sebagai berikut. 1. Masa pembentukan 1908 sampai 1920. Berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Independence. Organisasi Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908 dan menjadi tonggak pemula pergerakan nasional di Indonesia. 2. Masa radikal atau non-koperasi 1920 sampai 1930. Berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia atau KPI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. 3. Masa moderat atau koperasi 1930 sampai 1942. Pada masa ini berdiri organisasi seperti Perindra, Partindo, dan GAPI. Selain itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Masa modern yang dimaksud adalah masa di mana partai-partai politik mengubah strategi perjuangannya secara lunak dan mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Sebab-sebab terjadinya perubahan teknik perjuangan adalah sebagai berikut. A. Tindakan pemerintahan Belanda yang semakin keras dan menekan partai-partai politik. B. Krisis ekonomi dunia atau Malaysia sangat mengaruhi keadaan ekonomi pemerintahan Belanda ataupun pergerakan nasional. Lahirnya pergerakan nasional di Indonesia pada masa penjajahan disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 1. Faktor interven atau dari dalam, yaitu A. Kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. Yang B. Pendataan rakyat akibat politik drainase atau pengerusakan kekayaan. Yang C. Adanya diskriminasi rasial. Dan D. Munculnya golongan terpelajar. Yang kedua, faktor eksternal atau dari luar, yaitu yang A. Kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1904 sampai 1905. Kebangkitan nasional negara-negara Asia, Afrika, dan masuknya paham-paham baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.